Shalom saudaraku seiman yang dikasih oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam hari yang begitu indah. Salam sejahtera, salam sehat, salam damai untuk kita semuanya. Nah saudaraku, perenungan kita hari ini diambil dari Matius pasal 12 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Bahan renungan ini menjadi bahan renungan khotbah minggu untuk minggu ini tanggal 14 Juni 2020. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita semuanya. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perenungan kita hari ini mengajak kita, mengingatkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah hamba Allah. Yesus itu adalah hamba Tuhan. Nah hari ini melalui perenungan kita mau berbicara tentang hamba Tuhan yang digambarkan dalam perikop ini. Merupakan satu sukacita yang besar sebenarnya dan sangat penting bagi kita dalam membahas perenungan kita hari ini. Kenapa? Karena Matius yang menuliskan kitab ini, dia sudah menjawab dengan jelas apa yang masih menjadi rahasia. Dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nanti saudara sekalian boleh baca ayatnya, Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mundur sedikit ke ayat 14. Di situ dikatakan bahwa lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus tahu rencana orang-orang Farisi untuk membunuh dia. Yesus selain itu juga tahu tentang dua hal lagi. Apa itu saudaraku? Hal yang pertama, Yesus tahu bahwa ini belum waktunya untuk dia mati. Dan hal yang kedua, Yesus tahu bahwa dia mati bukan dengan cara pembunuhan yang biasa. Lalu apa tindakan yang dilakukan oleh Yesus? Kita lihat selanjutnya pada ayat yang ke-15a. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Apa kira-kira yang membuat Yesus berpikir tiba-tiba bahwa dia harus menyingkir dari sana? Apa Yesus takut? Apa Yesus gentar? Apa Yesus merasa dia tidak sanggup melawan persekongkolan orang Farisi? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya bukan itu alasan Tuhan Yesus menyingkir. Tapi alasan yang menyingkir adalah karena Yesus mau menghindari konfrontasi yang besar antara dia dengan orang Farisi demi melakukan pelayanannya untuk kepentingan orang banyak. Luar biasa saudaraku yang menjadi pola pikir Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat ada bahaya, di saat ada permasalahan, dia menyingkir bukan karena rasa takut, tapi dia menyingkir demi melakukan pelayanan untuk semua orang. Saudaraku, kalau hal ini diperhadapkan dalam kehidupan kita, ketika kita punya problem, ketika kita punya masalah, ketika kita punya beban berat, apakah kita masih berpikir untuk menjadi berkat bagi orang lain? Apakah kita masih memikirkan bagaimana caranya aku bisa menjadi pembawa berkat untuk orang lain? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Yesus pada waktu itu menyingkir. Dia mau menjadi berkat untuk orang banyak dengan cara menyembuhkan mereka dari penyakitnya. Kita bisa lihat itu di ayat 15b. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Semuanya. Itu jelas dicatat dalam Alkitab kita. Tanpa terkecuali, tanpa memilih-milih mana yang sakit parah, mana yang tidak. Tapi semuanya. Semua orang yang pada saat itu sakit, yang mengikut Yesus, dia sembuhkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bahaya sekalipun, ternyata Tuhan Yesus tidak egois. Dalam bahaya, dalam pergumulan, dalam problemnya sekalipun, dia tidak egois, tapi dia lebih memikirkan kepentingan orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penulis kitab Matius ini mengutip ayat dari Yesaya 42 ayat 1-4. Dia mau menjelaskan bagaimana misi Yesus sebenarnya di dunia ini. Dia mau menjelaskan bahwa nubuatan mesianis itu benar-benar tergenapi dalam diri Tuhan Yesus. Apa buktinya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Yang pertama, jelas bahwa Yesus itu adalah hamba yang terpilih. Kita mengingat bagaimana ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Roh Allah turun ke atasnya dan terdengar suara Allah dari surga mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Di situ jelas kita mengetahui keterpilihan Yesus sebagai hamba Allah. Yang kedua, saudaraku, Yesus bekerja bukan untuk popularitas. Kita tahu dengan jelas berbondong-bondong orang, banyak orang mengikut-ikut dia. Tapi Yesus tidak mencari popularitas. Hal yang ketiga yaitu bahwa di dalam pribadi Yesus, orang yang lemah akan menemukan kekuatan. Setiap orang yang lemah, setiap orang yang punya masalah, setiap orang yang punya beban berat, ketika dia datang pada Yesus menyampaikan setiap problem permasalahannya, yakinlah akan menemukan kekuatan. Dan yang keempat, bahwa Yesus yang menjadi poros pengharapan bagi semua bangsa. Bukan hanya untuk satu bangsa, tapi untuk semua bangsa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus menyingkir demi melakukan tugasnya untuk orang banyak, dia melarang mereka untuk memberitahukan siapa dia. Jelas di sini terlihat poin yang kedua tadi. Yesus bukan bekerja untuk popularitas. Dia melarang setiap orang-orang yang sudah dia sembuhkan untuk memberitahukan tentang dia. Maksudnya di sini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Yesus melarang? Hal yang pertama, bahwa di sini terlihat jelas bahwa Yesus tidak mau menonjolkan diri. Yesus tidak punya niat sama sekali membuat dirinya menonjol daripada orang lain. Dan hal yang kedua, Yesus sadar bahwa pengutusannya datang dari Bapa, maka kehendak Bapa yang utama, bukan kehendak dia. Mungkin kalau kita secara manusia, kita mau kehendak kita yang terjadi, kita mau nama kita yang diangkat-angkat, kita mau nama kita yang dimasyurkan, yang dibuat terkenal. Tapi Yesus dia sadar misinya itu datang dari Bapa, dan tentunya kehendak Bapa yang harus diutamakan. Lalu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun Yesus punya berbagai kuasa untuk melakukan berbagai hal, tapi dia lebih memilih untuk taat pada misi kemesiasannya. Dia bisa saja menghancurkan orang Yahudi pada saat itu yang mengejar-ngejar dia, tapi dia lebih taat pada misi kemesiasan yang sudah diberikan Bapa kepadanya. Catatan penting saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, teladan yang sudah diberikan oleh Yesus ini berlaku bagi setiap pemimpin. Berlaku bagi setiap pemimpin, baik pemimpin apapun itu, pemimpin politik, pemimpin masyarakat, bahkan pemimpin agama sekalipun. Teladan Yesus ini patut kita contoh. Teladan Yesus ini patut kita aplikasikan dalam kehidupan kita.
ada banyak fakta yang menunjukkan penyelewengan dari misi mula-mula sebuah kepemimpinan. Ada banyak sekali orang-orang yang ketika dia ada dalam satu kepemimpinan, dia tidak ingat misinya sebenarnya untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi kita bersyukur saudaraku, kita punya Yesus yang setia kepada misinya. Sekarang tergantung kepada kita. Apa respon kita? Apakah kita juga akan tetap setia kepada Yesus itu? Apakah kita akan tetap setia mengikut dan melayani Dia? Atau kita akan melakukan hal yang sebaliknya? Apakah kita akan menyalahgunakan kepercayaan Yesus kepada kita untuk melayaninya dengan mengkorupsi kemuliaan dan berkat Tuhan itu? Mari ini menjadi perenungan dalam hati setiap kita. Kembali saya mau mengajak setiap kita. Mari setiap kita orang yang percaya. Kita orang-orang yang sudah dipercayakan Tuhan Yesus. Yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Karena itu marilah setia dalam keterpilihan kita. Roh Kudus yang memampukan kita untuk melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.